Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Atela Dinda Insyira dengan NIM 2018-210269. Di sini saya dari kelompok E. Di sini saya akan menjelaskan pernyataan mengenai ketersediaan serta jumlah harga dan produk pengganti merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam menetapkan harga jual di pasaran sebagai bagian dari manajemen harga. Mengapa hal tersebut penting? Mengapa di sini produk pengganti sendiri artinya adalah pesaing. Mengapa sebuah perusahaan harus mengetahui atau harus memperhatikan jumlah produk dan harga yang ada di pasaran sebelum menetapkan harga kepada produk yang akan dibuat. Mengapa penting? Karena di sini menurut saya jika kita membuat produk yang sama dengan pesaing kita, tetapi harga dari produk kita tersebut lebih mahal daripada produk pesaing kita, tentu saja di sini konsumen akan lebih memilih produk pesaing kita. Seperti itu. Jadi contoh, semisal saya di sini membuat atau akan memproduksi kerudung polos seperti ini. Seperti yang saya pakai. Di pasaran harga kerudung polos seperti ini itu sekitar harga 10.000 hingga 15.000. Tapi di sini saya memproduksi dengan harga di sini saya menjual dengan harga 20.000. Tentu saja jika saya sebagai konsumen saya tidak mau membeli produk yang dengan harga yang 20.000. Mengapa saya harus membeli dengan harga yang lebih mahal jika ada yang lebih murah? Seperti itu. Makanya dalam menetapkan harga di sini perusahaan harus benar-benar mengetahui berapa harga yang ada di pasaran. Karena konsumen ingin mempunyai produk dengan kualitas yang tinggi, namun dengan harga yang terjangkau. Maka dari itu mengapa perusahaan harus memperhatikan harga yang ada di pasaran agar dengan harapan agar produk yang kita buat atau produk yang akan kita pasarkan tersebut laku di pasaran dan memuaskan konsumen. Baik, selanjutnya adalah metode penetapan biaya dan harga target. Maksud dari metode ini apa? Metode ini itu dilakukan oleh perusahaan untuk memproduksi barang dengan biaya yang sudah ditargetkan. Karena harga juga sudah ditargetkan. Harga yang dimaksud di sini itu adalah harga yang dimana konsumen bersedia untuk mengeluarkan harga biaya untuk membeli sebuah produk. Seperti contoh yang ada di buku. Di situ sebuah produk elektronik akan dijual dengan harga 2 juta. Nah, 2 juta di sini itu adalah harga yang ditargetkan atau harga yang dimana konsumen mampu mengeluarkan biaya untuk membeli produk tersebut dengan harga sebesar 2 juta. Nah, tapi di sini juga perusahaan menginginkan laba sebesar 15%. Maka dari itu perhitungannya adalah laba yang diinginkan 2 juta dikali dengan 15%. 15% di sini adalah laba yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya untuk menghitung biaya target, maka dari itu 2 juta dikurangi dengan 300.000. Jadi dengan hasil 1.700.000. Nah, jadi biaya produksi atau biaya penjualan produk tersebut tidak boleh melebihi 1.700.000 agar perusahaan tersebut dapat memiliki laba sebesar 15% atau sebesar 300.000. Selanjutnya yaitu di sini saya akan memberikan contoh soal mengenai metode penetapan biaya dan harga target. Nah, di sini contoh soal yaitu perusahaan Asiel akan membuat produk baru yaitu sepatu dengan perkiraan harga jual adalah 500.000. 500.000 di sini yaitu harga yang telah ditargetkan oleh konsumen atau harga yang dimana konsumen mampu mengeluarkan biaya atau harga untuk membeli produk sepatu ini. Dan di sini perusahaan Asiel menginginkan keuntungan sebesar 20% dari harga tersebut. Maka berapa biaya target perusahaan Asiel? Nah, di sini caranya yaitu selanjutnya yaitu laba diinginkan sebesar 20%. Maka 20% dikali dengan 500.000 yaitu harga jual atau harga yang telah ditargetkan.
dengan hasilnya yaitu 100.000. Selanjutnya, kita menghitung biaya target, yaitu di mana harga yang telah ditargetkan tadi sebesar Rp500.000 dikurangi dengan laba yang kita inginkan sebesar Rp100.000. Setelah itu dikurangkan denakan dan totalnya yaitu Rp400.000. Jadi di sini biaya produksi dan biaya penjualan produk tersebut tidak boleh melebihi agar perusahaan mendapatkan keuntungan seperti yang diharapkan sebesar 20%. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya.